lain yang kita. Mungkin kita nggak sadar, mungkin kita nggak tahu, tapi ada orang-orang yang bisa ngerasain itu semua. Dan ada orang-orang yang jadi saksi dari itu semua. Yang tahu lanjutan seperti apa. Kita penasaran. Kamu ngapain di situ? Kurang kerjaan lo. Orang lagi syuting. Pada berisik nih. Aduh, ampun dah, ampun. Ampun. Masuk sini, ampun segala. Itu yang nyapak botol. Nggak bisa memang di sini misteri-misterian. Ayo sekalian Mbak, masuk aja sini Mbak. Udah Gak boleh. Salah. Nggak boleh ada angkatan. Kalau paling bisa nanya, kalau lagi serius. Ini jelasin loh, ini segmen apa? Sekarang kita ada di segmen yang baru, yaitu segmennya namanya Kumis. Bukan kudis. Kumis. Kupas misteri. Pas misteri. Kupas misterinya. angker kan. Kalian pernah kan kayak gitu jedak-jedak, cuma kalian nggak tahu ternyata ada yang lagi rese. Iya. Bukan yang aneh-aneh. Berarti kalau di luar sana itu kan setan settingan. Iya. Di sini juga sama. Setannya. Itu kok bisa bener. Di sini juga sama settingan. Oke. Banyak yang nanyain, banyak yang sering ngomong, banyak yang sering bilang, kalau saya cerita, kalau misalnya lagi jalan ke pulau atau ke hutan, kalau mau kencing ya mesti permisi ya. Iya. Anak babi mau kencing. Anak babi mau kencing. Anak babi mau kencing. Ini kan anak babi bukan anak babi. Kenapa babi? Ya nggak tahu ya orangnya, mungkin karena haram kali babi itu ya. Nggak tahu. Enggak, mungkin karena jelek, malu nih. Iya. Setan dengan bukan jelek gitu. Malah. Saya bukannya apa ngomong kayak gitu udah makin gendut ya. Ngomong begitu kan nggak aku. Saya sempat tanya makanya waktu kita mancing di laut yang di PLT itu dulu ya. Mau kencingnya ke belakang sana. Ini kalau kencing udah ngomong dulu tapi mau kencing. Kan jelas tuh kan di laut gitu kan. Iya. Benar nggak sih kalau kayak gitu-gitu kayak Eri? Ada penunggunya. Setan tuh ada di mana-mana. Tapi di sebelah ada nggak? Tapi dulu temennya ya pernah kencing di jalan tol tuh. Kan iseng-iseng tuh di foto. Iya. Pas di foto ada matanya loh. Bisa. Itu temen lu Ini yang pasti masih kurang tidur. Di pohon ada. Iya, bisa. Kata setannya ya. Bisa. Bisa Jadi jadi. gara-gara nggak permisi. Bisa Bukan jadi. gara-gara nggak permisi. Mata merah atau lagi ini kena blitz, kena kucing atau apa lagi di atas pohon. Mau dimasukin ke itu yang dulu majalah Primbon cuma malu dia lagi kencing. Ya ini samarin. hal terserem. Lu pernah ngalamin yang aneh-aneh nggak? Paling yang terpan Repan apa sih repan? tidur di gencet katanya di kesempatan. Misalnya berani ngejar sekecil lu. Ada lah. Kembali kali lu ngejar setan. Lu kali lagi tidur ada setan tidur lu tidur aja ketinggian. Jadi dulu tuh minum lu, jadi itu beranggapan. Rasanya kayak apa? Ya kayak nggak bisa bergerak aja tapi sadar. Lu tahu? Tahu. Enggak, apa yang lu minum itu apa? Lagi tidur. Enggak lu, ya gua tahu lu ngerasain apa kayak Nggak ngerasain apa sih. Rantai ya Pak. Cuman bisa liatin nggak bisa ngomong sama ngapain. gua pernah juga Kiong, cuman kondisinya gua kayak dikejar-kejar raksasa gede gitu ngedinyek, gua lari udah pengen ngos-ngosan, capeknya itu berasa banget ya. Itu mimpi. Tapi sampai keringetan, basah. Aku juga pernah mimpi zombie. Mau kabur ke gereja. Seperti kenyataan. Tapi saya tahu kayak itu mimpi, saya mau bangun nggak bisa. Ya banyak orang kayak begitu juga. Sering. Ada mimpi keterusan di jalan sambil Saya juga pernah mimpi di gembok. Saya tahu tuh mimpi, tapi enak mah. Ya ambil aja. Penyakit bukan sih Kiong itu. Kalau katanya sih
penyakit ya. Tidurnya salah tidur, jadi orangnya nggak lancar. Iya, itu benar. Saya pernah baca artikel. Jadi berhalusinasi. Tergantung sih. Jadi posisi tidur yang salah. Ada Jadi kurangnya aliran darahnya, Iya. aliran darah bukan gencet, aliran darahnya. Orang begitu tidak kan tuh. Kejepit. Jadi aliran darahnya itu nggak lancar. Beda lagi, penyakit beneran itu. Ini mah aliran darahnya nggak lancar. Mungkin dia terganggu dengan bantal. Dan apa bedanya dengan kejepit? Kejepit mati nggak lah. Kalau di sini lagi penyakit yang bisa lumpuh atau kayak gimana, beda lagi. Jadi itu aliran darah yang kalau saya baca di artikel gitu. Jadi apa mungkin karena bantalnya keras atau gimana? Kecapean. Jadi, atau karena terlalu capek pada hari ini Iya. juga, jadi sirkulasi darahnya nggak lancar. Allah. Gitu. Terus kalau di gereja ada setan nih? Di gereja. Banyak. Setan berjuang. Berdasi. Ada. Banyak. Ada. Setan berdaun. Setan mau di mana aja ada. Bukan. Banyak. Maksudnya setan. Setan bisa masuk gereja nggak? Iya. Bisa. Setan. Banyak loh orang kerasukan pas lagi ibadah. Loh. Setan sempat masuk gereja. Maksudnya bukan orang-orang kelakuan kayak setan. Ya maksudnya ada orang udah masuk gereja, sementara ibadah berlangsung tiba-tiba dia kerasukan. Ikut dia tadinya. Seriusan? Iya. Bisa begitu? Yoi. Nggak tahu, terusin aja. Oh ya kan ada itu. Enggak, itu serius bisa. Hah? Bisa. Orang kerasukan di kesurupan di gereja. Bisa, Awalnya banyak. nggak kenapa-napa gitu. Apalagi nggak biasanya, apalagi dia Banyak punya, kejadian. dia biasanya dia pernah bikin perjanjian sama setan, tapi itu biasa begitu bisa ada. Tetapi apakah di gereja itu ada setan? Saya pernah praktek lainnya di Cipinang, gerejanya besar, Tuh sambil ngopi ya lah. kan? Waktu ibadah mah setannya mah nggak ada, maksudnya nggak merasakan apa-apa. Tidak bermanifestasi. Tidak bermanifestasi, tidak menampakkan. Dia nggak panas lah. gitu. Tidak Dengerin lagu gereja. Tidak menampakkan. Tapi ketika gereja kosong nih, apalagi kosong, saya nggak berapa kali kan gereja itu besar. Waktu saya praktek di Cipinang itu kan lumayan. Ada lah. penghuninya di Iya, ruang sekitar bangunan itu. gereja itu kan hampir muat itu 700 orang gitu. Jadi lumayan besar gitu. Gede dong. Balkon ada 3. Ya kan ada 3, ada bawah, balkon utama, balkon kedua gitu. Jadi saya pas lagi sering gitu, ketika lagi nongkrong di tangga tiba-tiba ini aqua nggak jelas ngapa gunung dari atas, kutuk aja sama. Saya bilang nih iseng juga nih gitu, ada begitu. Kok bisa masuk sih kayaknya? Bukannya kalau gereja itu udah tempat yang kasarnya paling bener lah. Enggak juga. Sampai sekarang naik Jadi, masih ke sorga iya, jadi, masih bisa Kalau dibilang penghakiman. setan itu ada di mana-mana aja, dia nggak melihat tempat atau gimana. Tetapi ketika ibadah itu berlangsung, dia tidak bisa hadir juga, dia tidak ada kuasa gitu. Tetapi ketika tempat itu tidak kosong atau bagaimana, ya dia bisa aja, mungkin dia lewat kah atau gimana kah ya. Tapi kan ada pendetanya. Atau Kalau gitu. saya pengalaman yang di Ada. Sumatera itu kayak gitu, lagi ibadah awalnya mah biasa Ada. aja. Jadi namanya roh jahat itu Tiba-tiba sementara ibadah mukanya kayak nenek-nenek tiba-tiba berubah begini mengkerut. iya bisa. Jadi Itu nggak langsung didoain, nggak apa ya, bermanifestasi. banyak orang banyak orang menganggapan ketika di apalah diapain. Jadi setan itu sebenarnya kalau dibilang di mana aja ada, tetapi mungkin dia tidak menunjukkan wujudnya, mungkin iya, atau kehadirannya ya gimana itu benar. Ketika tergantung juga sih gitu. Memang saya bilang jadi tidak bisa kita berkesimpulan wah kalau di gereja ini Aman, ada pendeta. Enggak juga. Saya di sekolah kitab, di tempat sekolah kita paling angker. Sekolah kitab. Iya, sekolah kitab ada di mana-mana. Itu pendetanya banyak kan itu. Iya, pendetanya banyak kalau apa. Tapi ketika itu kenapa ada setan? Banyak yang kerasukan. Ada juga yang kerasukan awal-awal, biasanya tingkat-tingkat awal lah, mereka yang Iya. belum tahu-tahu apa gimana, biasa begitu. Nah, tapi pada kenyataannya saya yakin bahwa ketika setan menunjukkan jati dirinya gitu, itu berarti anggaplah kita itu sedang mengetes iman kita aja gitu, nggak usah takut. Itu aja sih kalau menurut pandangan saya. Saya pernah ngeliat gak? Kalau saya melihat setan sih belum pernah secara langsung ya, tetapi kalau digoda, Kalau orang kelakuan ke setan sering ya. kalau ngeliat orang kelakuan Setan di dalam orang ada ya. ya, kalau ngeliat orang kelakuan kayak setan sering. Berarti kalau dikejar setan kabur ke gereja juga nggak guna dong.
Oh iya bener ya. Iya, Ngapain ada di masuk gereja? setan kan juga masuk gereja. Diusir, ngapain Ngapain kabur? kabur? Iya ya kenapa lu jadi rumah Roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia Kata firman ini. Tuhan, roh kita Setan itu Cina lompat-lompat. apa Iya, kalau sampai sempat diuber-uber sama setan, parah banget. Soalnya saya waktu itu Hidup lu mimpi nggak dikejar berguna zombie. banget, bro. Saya kaburnya ke gereja. Jangan lah. Zombie dong. Kok kabur? Ada setan hadapin, gamparin kalau perlu ya kan. Mau nanya nih, ngomong-ngomong tentang setan, Kalala kan boleh dibilang hidup dari keluarga. Setan maksudnya. Maksudnya apa ini? Bukan, maksudnya kan Papa Kalala itu kan, Setan. Dukun lagi nih. iya kan, papanya kan seorang dukun yang, Kirain setan lagi. bukan setan, papanya Kalala kan seorang dukun sakti lah yang kasarnya Iya. punya ilmu. Dan Kalala juga tinggal di daerah yang boleh dibilang masih hutan-hutan, masih Iya. pegunungan, yang masih tempatnya Dan angker banget. kepercayaannya di sono banyak zaman itu kayak animisme. Lebih kuat dibanding agamanya kan Iya. pasti. Nah, Jadi Kalala Kasih sebagai nyembah pohon lah, nyembah sungai. Kalala sebagai orang Kristen yang hidup di tengah-tengah seperti itu gimana itu Kalala? Kalau boleh ceritain papanya Kalala dulu dong, gimana sih bisa sampai jadi dukun gitu? Iya. Awalnya bukan dukun dong pasti. Ya benar-benar. Jadi itu kalau saya Sebenarnya bilang, itu dari bukan So tahu kan ini papanya, ini bukan anaknya. keluarga keturunan, bukan keluarga keturunan setan, tapi keluarga dipakai setan. Iya. Karena kalau bicara setan pasti ada Tapi lagi pautnya, setan. pautnya dengan hal-hal di Ini dukun. menantu dari keluarga setan loh. Setan bertobat dong. Awal mulanya Kalala, papanya Kalala Iya. kan tadinya orang biasa dong, pasti gimana sih caranya bisa dipilih sama setan? Ceritanya jangan malu-malu ya. Iya. malu-maluin. Tenang. Bisa Ya, dipilih sama saya setan. sih ya mendengar cerita dari orang tua saya karena waktu bapak saya masih kecil saya kan belum lahir. Oh iya kan pasti tahu lah namanya papanya Iya, Kalala. jadi ini dari cerita zaman dulu bapak Oke, saya. seru nih. Jadi Seru nih. Lalu ceritanya kita bagi dulu ya. ya udah, yuk. Zaman dulu memang mereka itu udah lahir dari masih ada kayak keturunan kerajaan gitulah, raja-raja gitu. Jadi mereka tuh memegang satu kayak ilmu Kedengeran. emang harus begini. Enggak kedengeran. Ilmu? Ini kan mahal, tapi ini mahal. Sembarang mahal. Kemarin saya suruh beli. Enggak, ini minjem. Iya. Jadi kalau- keturunan nenek moyang itu pegang ilmu lah pokoknya. Jadi siapapun yang mewarisi kekayaan keturunan nenek moyang itu harus mewarisi ilmu dari Nenek moyang. ya sesepuh itulah, tua-tua itu. Kekayaannya banyak nggak kalau? Ya ada. Kalau denger-denger sih satu gunung begitu. Ngeri. Sekarang itu udah ada jadi tempat pariwisata apa di sana dan dikuasai sama keluarga-keluarga dari adik-adik tirinya bapak saya. Ngeri juga punya. Jadi zaman dulu cerita bapak saya nih ya, waktu Bapak mau saya. menguasai kekayaan karena ahli warisnya bapak saya dan ada adiknya satu. Kenapa Papa Kalala yang harus mewarisi? Karena dia anak yang dilahirkan yang pertama Oh. dari suami yang pertama. Oh, bukan karena sionya Suami apa? pertama atau ibu yang pertama nih Orang nggak tahu deh. Cina, sio. Ya, gitu. Enggak, maksudnya kalau orang dulu kan anak yang lahir tanggal Enggak. berapa, bulan Jadi berapa begitu dia tahun lahir apa dari gitu. keturunan pertama Oh, dia oke. harus ini. Oh, Berarti penerusnya karena lah. dia Karena mungkin kok papanya pendek jadi pas lah. Kalau itu cepet dapat. Bukan. Ini angker ini ceritanya harusnya. Ini gak ada harganya banget ini. Emang setan gak ada harganya sekarang. Iya, oke. Terus Ya, setelah jadi- Kalala, oke, papanya Kalala ditunjuk, maksudnya dipilih sebagai salah satu pewarisnya lah, sebagai Ya. pewaris utama. Oke, terus Jadi abang-abangnya ini nggak Kok tahu. abang anak pertama? Sebenarnya dibilang bukan anak pertama, atau mungkin abang-abangnya ini dari bawaan dari dia merit lagi nih, tapi dia bawa anak, ngerti nggak? Berarti, Dia bawa anak. Berarti mamanya Jadi si anak sahnya keturunan bapak saya ini bapak saya dan adiknya. neneknya lah. Ya. Nenek itu kalau berapa kali? Iya, Tanya. 7 kali. 7 kali tuh. Cakep nenek Kalala. ada keturunan sama Salomo kan masih begini sama Salomo kan gitu ya. 7 kali ya. Brother. Jadi keluarga Sister dong. abang tirinya ini mau menguasai hartanya. Jadi satu adiknya dia udah sampai disiksa sampai mati. Beneran? Beneran. Disiksanya gimana? Santet. Jadi bukan
Dikitikin. Sebelum bapak saya berilmu, Dikasih jeroan sampai banyak. ditelanjangin, diikat di pohon, masih umur di bawah 7 tahun, diikat di pohon begini, nggak dikasih makan, terus udah dikasih kelaparan, masih kesel, masih diinjak-injak, katanya dia pegang kakinya dua-duanya, dipukul ke pohon begitu. Lah di sana nggak ada polisi Aduh, emang? emang nggak ada polisi? Kan pasti Di ada yang lihat hutan dong. zaman baheula itu tahun berapa? Zaman dahulu. Lah ketua RT gimana? Hah? Ini di Waktu hutan. Sun Gokong aja udah ada dulu. Iya. waktu Mantiri sama Lasmini lagi berapa? Tapi Iya. jadi kayak Nggak ketemu. tapi jadi kayak film gitu. Sinetron Misteri Gunung Merapi. Ada malampir dong. Gerandongnya sama gerandong. Yang pakai handphonenya udah handphone baru, cuma casingnya casing jadul. Bikin casing jadul, padahal handphonenya udah Apa smartphone. ini cerita kumis ini? Terus, Aduh. ini orang ya, orang udah ngegiring supaya seru mistis. Lah ini Jadi Udah papanya bilang, Kalala bisa "Nggak naik burung ada, nggak? ada diri setan. bisa naik, papanya Kalala bisa naik burung. Iya. Terbang. Gitu. Gambarnya 3D, awannya tinggi banget tapi rambutnya nggak berantakan. Ya. Enggak, balik lagi. Pada saat itu harusnya tahu dong. Ini lagi diceritain awalnya bapak saya punya ilmu. Enggak, tak dulu. Jangan Sebelum punya ilmunya dulu, pada saat disiksa dan lain-lain, tetangga harusnya tahu dong. Pada waktu itu nggak namanya rumah di hutan, mungkin zaman modern sekarang. Kalau di Sumatera sono bisa berapa kilometer ke sono baru ada rumah. Oh, jauh-jauh jaraknya. Yoi. Ada listrik sih, nggak? Belum ada listrik gitu. Listrik. Nggak ada. Ya kagak lah. Zaman bapak saya lahir tahun berapa? Oh, saya lahir aja belum ada listrik. Mereka beda. Ada. Ini orang Kalala aja lahir sebelum kemerdekaan kan? Nanya depan. Itu banget. orang udah mau serius. Nanti kita harus ini. Ini mah gua nggak bisa giring serius. Ini rusak banget kayak bisa. Segala orang api jalan. Kalian api pakai apa? Berarti hidupin pakai batu. Tak. Tapi emang Iya. zaman begitu. Bener lagi. Zamannya saya aja masih nyalain. Masih Iya, berarti gitu. Mereka Apalagi jarang. bapak saya. Lagi zaman dulu itu orang-orang lari tangannya ke belakang ini. Kayak Naruto. Zaman Shinobi. Tapi emang benar. serius Kita kalau nyalain pakai batu. Masih Enggak, ini- saya aja masih ngerasain apalagi bapak saya. Enggak, berarti ini yang dibayangkan saya zaman dulu bener-bener dalam hutan, angker, gelap, segelap-gelap itu. Betul. Paling kalau mau nyala sekeliling rumah pakai obor. Nyalain. Apa lagi Itu nggak ada tuh. Gak ada tuh yang kayak begitu. Ini lu nyautin apa lagi nih gue udah nungguin. Ini mulai Enggak, ditanya. Oke, terus lanjutin kalau. Serius. Serius. Apa tadi guys? Saya kedua. Enggak nyampe begitu Papa Kalala disiksa, masa nggak ada satu orang pun yang tahu? Adiknya bukan Kan bapaknya. keluarga Oh, yang masih dari bapak tadi saya sebelum dari Papa Kalala, dari adiknya Papa Kalala udah dulu kan. mati. meninggal. Udah meninggal. Pada saat dibunuh itu masa nggak ada yang tahu? Ya enggak ada. Keluarga itulah yang saya tahu. Lah keluarga Kalala kan tahu dong. Akhirnya tahu gitu semuanya. Lah, mamanya Kalala, neneknya Kalala masa nggak nyariin anaknya? Itu nenek saya udah merantau pergi dan menikah lagi. Oh udah nggak tahu kemana. Udah tahu terakhir kita taunya di Tanah Karo. Disitulah kita Baru tahu dia udah Ya. meninggal. Oke, terus lanjut ke papanya Kalala. Nah. Pada saat disiksa gitu, emang keluarga nggak ada yang nyariin? Siapa yang mau nyariin? Istrinya. Namanya juga udah yatim piatu ibaratnya. Orang tuanya pun nggak. Ya kagak lah. Itu tadi orang tuanya udah kawin Orang lagi. Oh, iya, tuanya ya. udah pergi, dia udah ditinggal. Lah udah kayak jin buang anak. Iya. Habis ngelahirin Tengah dibuang. hutan sama saudara sendiri. Nah, jadi Tapatul, saudara-saudara, tapatul. jadi bener kayak di film, saudara-saudaranya mau menguasai harta ini, mereka bikin perencanaan gimana caranya supaya bisa ngambil ini. Adiknya udah mati, terakhir dia nih yang belum mati. Itu yang dia cerita yang ditelanjangin dia Di pohon, tangannya disiksa. di pohon, disayat-sayat badannya dipakein jeruk nipis, dipakein garam. Kenapa nggak langsung bacok atau tusuk Nggak atau apa dicocol gitu? tadinya ya. Pakai gula merah. Iya, mesti bilang jangan lupa kecapnya bangok. Terus dia masih teriak-teriak nangis, katanya nangis, udah disumpah nangis. Akhirnya dia cuma bilang gini, dia tidak mengenal Tuhan, tapi dia pernah dengar tentang kata Tuhan. Tuhan, kalau memang engkau benar ada, lepasin saya.
dari siksaan ini. Dia baru Tuhan dong, belum Tuhan Yesus kan. Iya, jadi dia nggak tahu. Ini masih zaman dulu belum ada kepercayaan seperti itu, masih kepercayaan nenek moyang. Tapi agama udah masuk kan? Ya Waktu zaman zaman bahula itu. udah masuk Belum agama, lah, tetap nulis aja masih di batu. Itu zaman apa sih? Majapahit atau Sriwijaya? Oke, lanjut ke Nyalain aja masih begini, berarti tinggal di goa. Iya. Masih kerajaan apa? Majapahit kali. Tapi emang Utung bener. baba, utung baba. Tapi emang bener loh, yang itu masih zaman bahula. Oke, dia benar-benar berarti nggak kenal Tuhan saat Kayak itu dia orang-orang pedalaman banget. dia ngomong Terus seperti itu. akhirnya Akhirnya itu Lepas tiba-tiba nggak tahu kenapa katanya ikatannya itu lepas, dia ngegelundung ke bawah gunung. Ngegelundung ke bawah gunung, di bawah lereng gunung itu kayak gunung. ini sejak orang sih. Di bawah gunung lereng gunung itu ketemu ada nenek-nenek satu itu yang nyelamatin dia. bisa jadi. Ada masih simpan kartu nama nenek itu nggak? Dan nenek ini yang merawat dia, yang ngegedein dia dan yang ngajarin dia berilmu dan bertapa. Oh ini kayak sinetron sih kalian. Nah itu dia memang benar. Tapi beneran. Ya kayak film Indosiar zaman bahula ada setan apa harimau, ular tuh ada itu ilmu-ilmu. Dia waktu ngegeliling sampai ke bawah diselamatin nenek itu Iya. dia yang ngasuh, dia yang padahal nggak kenal. Ya lama-lama kan jadi kenal kalau udah lama. Iya maksudnya awal-awal baru. Yang nggak kenal, nggak kenal, nggak tahu. Film Yoko, Iya. Solong di. Nenek itu masih ada Kuburan nggak? nggak mati. Hah? Oke, sabar ya. Kita terhubung sama nenek itu. Halo? Oh nggak ada, salah. Oke, terus kalau itu gimana? Bisa lanjutannya Dari gimana? situlah dia bertapa, sering tidur di hutan, sering tidur di kuburan. Iya, bertapa. sebelum dikenal nenek juga udah tidur di hutan kan. Dia rumahnya di hutan katanya. Tapi ada hutan-hutan angker Oh, khusus tempat yang buat tertentu. nimba ilmu. Nimba ilmu, hutan-hutan tertentu yang angker banget, terkenal angker. Belum dijamah manusia, dia masuk ke situ kayak daerah Keramat lah apa gitu. Oh, Dia Senen. sering tidur-tiduran di situ. Keramat Senen kan? Kenapa Sentiong? Senen sama. Gitu. Ini nggak bisa serius sih Pak. Dari Oke. situ ya dia memperoleh ilmu, Berapa lama kalau lama? kekebalan tubuh. Ya tunggu dulu tujuannya Oke, dia oke. sebenarnya pengen sakti ini mau balas dendam untuk abang-abangnya. Oh, yang udah Tapi nyiksa tuh dulu. nenek ngajarin aja. Biasa Hah? kan orang kan Kenapa? biasa nggak mau ngajarin. Siapa? Iya tuh Itu nenek. neneknya main ngajarin aja. Kan ke film-film. Ya mungkin kalau dia cerita, lalu balas dendam nih gua ajarin lo. Mungkin aja seperti itu dialognya saya nggak Iya, tahu. mungkin tuh nenek udah punya sertifikat. Iya. Yang lu percuma kebanyakan nonton film kungfu tapi nggak tahu alur cerita ini Iya, sebenarnya. Iya main ngajarin aja. Dia kan jatuh, pasti cerita kenapa anak kamu jatuh, aku disiksa sama saudara-saudara. Kan dia nggak sadar. Emang jatuhnya dia sadar Eri tahu. Tahu diobatin dulu. Oh, tahu. Lu orang hidup di alam hayalan. Diobatin dulu udah sembuh, kenapa kamu jatuh bercerita Tuh batinnya pakai apa? Titayo Cim. itu. Zaman dulu belum ada kayocin. Betadine Pakai belum ada. Enggak ada. Ah, Dulu kan kita enggak. ada pules-pules. Ngobatinnya pakai daun, digigit-gigit terus ditempel. Alami. Saya Jadi masih dilepek. ngalamin. Kalau saya ke hutan, kalau kita terluka pakai antibiotik alami, ada daun di. Kayak daun Iya kan? bangun. Daun dimakan dulu, dikunyah-kunyah. Dikunyah-kunyah terus dilepek ditempel. Ada di depan itu. Daun bangun-bangun apa sih daun bangun-bangun? Ada Buat makanan makan. itu. Oke, terus pada saat dia dilatih, dia belajar ilmu, tujuannya motivasinya untuk Untuk balas dendam sama abang-abangnya yang udah ngambil warisan dan yang udah bunuh adiknya dan udah nyiksa dia. Oke. Tujuannya begitu. Jadi kesaktiannya itu dia bisa apa aja udah tuh. Hilang. Enggak lah, nggak mungkin lah ngilang. bisa mencabut nyawa orang, Ya sawah. nyabut Nyabut rumput. nyabut nyawa orang katanya sih. Terus kalau zaman dulu itu ada nama ilmunya itu pastap merah. Hah? Pantat Jadi merah. pastap itu tapak. Oh kirain pantat Tapak. merah. Jadi kayak tapak merah gitu. Jadi Oh, kayak cingni. Jadi kalau Yang ini Tamparan kali. kalau dia mau nyabut nyawa orang katanya sih ya. Jadi tangannya ini Merah. berubah merah. Terus Ya tabok. bisa nabok orang, tabok mati dan bisa nyabut nyawa orang juga gitu. Beneran. Ya benar. Katanya saya nggak pernah lihat. Itu kan cerita. Kalau di cerita. Hero Mobile Legends Tanah Aldos tuh nyala. berarti Aldous pawainya kalah kan? Jadi Ada ilmu apa halisusung katanya apa itu jadi Halusinasi. Gangsing. halisusung itu kan kayak Gangsing. tornado gitu. Jadi maksud itu cuma nama tetapi
bikin kayak lesung terbang gitu. Manggil yang itu tuh yang angin. Manggil yang angin. Lesung. Vale. Lesung, kayak gitu. Kayak katanya sih itu. Nah terus dia akhirnya berhasil balas dendam nggak? Kagak, justru ketika dia mau balas dendam, udah keburu ditangkap Tuhan. Dia ketemunya dari mama saya. Taduh gini, jadi setelah dia belajar ilmu, ceritanya selesai nih, dia udah sakti, dia balik lagi dong ke tempat tinggalnya. Belum lama, sesudah itu belum ketemu. Sempat dia melanglang buana jadi penyanyi kayak. Oh dia tapi sempat ngeband. nyariin nggak ketemu. Iya, nggak ketemu. Soalnya mereka udah pada merantau semua. Sia-sia dong belajar dulu itu dapat Ya itulah cara Tuhan nangkap dia. Mungkin terakhir ketemu sesudah dia udah tahu firman Tuhan, dia nggak bisa balas dendam. Akhirnya dia saya mengasihi kamu. Dia bisa pertamanya kenal sama Tuhan di mana? Dari mama saya. Kan mamanya Kalala katanya korban tunggu pelet. dulu. Jadi udah berumah tangga sama mama saya ini baru dikenalkan sama tetangga ibadah. Dari situlah dia beribadah baru udah berumah tangga sih. Sebelum berumah tangga dia masih hidup seperti itu. Mama saya aja dipelet sama dia. Terus mama Kalala pas sadar gimana? Belum, itu masih kayak Protestan, masih kayak biasa-biasa begitu. Pas Kalau sadar orang peletnya Batak gimana? itu Pas sadar pelet. Udah telat. Telat. Anaknya udah 4 lagi. Dia di peletnya ngaku sendiri bapak saya. Oh taunya Bapak Kalala Iya, bilang. ngaku. Oh terus mama Kalala bilang, si Opung bilang, kamu nggak usah pelet, saya juga mau. Oh enggak, sinetron jadi Kalala. waktu itu mama saya udah punya tunangan polisi. Jadi dipisahin mereka. Untung nggak jadi sama polisi ya. Iya, kita nggak ketemu ya. Nggak jadi, jigot juga belum kalau. nggak sama polisi aja begini, apa sama polisi habis gua. Kalau kita gitu sama lu. Oke terus setelah dia kenal sama Tuhan, ilmu-ilmunya semua udah. Ya itu pelan-pelan. Itu waktu ngebuang ilmunya itu dia kan punya keris. Berulang-ulang dibuang mama saya kerisnya ke pohon pisang, ke hutan emak. Itu balik melulu kerisnya. Punya jimat banyak. Banyak keris-kerisnya Opung sendiri mamaku yang buang. Itu dong. Banyak. Kayak kucing yang dibuang balik. Ada keris dia yang paling sakti dibuang. Apa berapa kali balik melulu. Marah nggak? Lagi. Biasa kan kalau setan dibuang gitu. Oh, udah Itu Nggak tahu pokoknya udah dibuang, udah tahu ada lagi di lemari ini. Biasa kan kalau dibuang kayak gitu kan ngamuk, baliknya ngamuk setannya. Ya gimana caranya dia ngamuk? Mama saya udah di dalam Tuhan. Iya, udah. Pas Kalala lahir itu papanya Kalala sudah tobat atau Udah. masih punya ilmu? Sudah tobat. Oke. Berarti dibuangnya itu sebelum Kalala lahir. Hah? Yang barang-barang itu ya dibuangnya sebelum Kalala lahir. Itu udah lahir sih pelan-pelan, satu nggak langsung brek begitu karena itulah iblis ya, hati-hati ya kalau udah itulah iblis ya. Iya. Ketika dia akan tetap ingat rumahnya. Kalau kita kasih kesempatan dia bakal balik. Pernah pada waktu itu saya ingat saya udah lahir, ada adik saya siapa yang sakit atau mungkin bapak saya waktu itu butuh kerjaan karena dia benar-benar habis-habisan. Pernah dia sempat ke dukun. Sakit. Balik lagi. Iya, pernah sempat ke dukun. Itu iblis dia buka peluang balik lagi loh. Semua gitu. Itu balik nyerang badan dia sakit. Sampai dia ada satu, kita kan udah tahu firman Tuhan dari kecil udah biasa dibawa sekolah minggu. Dia ada minyak apa itu ditaruh di atas pintu rumah dan kalau itu kita nggak boleh langkahin. Kalau kita mau langkahin bapak saya marah. Diam-diam kita anaknya kita langkah-langkahin. Jadi dia katanya kalau dilangkahin dia yang sakit, dia diserang. Kita langkah-langkahin. Karena kita udah tahu firman Tuhan. Nah terus posisi Kalala pada saat sudah tahu firman Tuhan, Papa Kalala masih ada sedikit kepercayaan seperti itu. Mungkin bukannya sesakti dulu. Ya. Nah, Ya, Kalala mungkin dia pernah dalam diserang. keadaan mepet, enggak. Gak tahu mungkin begitu lahir saya udah kebal, udah kuat. Kalau serangan itu setiap hari ke rumah kami pasti ada. Setiap hari. Ada yang bentuk binatang, lipan lah, apa ular lah, apa banyak. Ada yang bentuk ayam mati dikirim lah, ada bentuk jeruk purut. Nah itu ada di mana gitu maksudnya? Depan rumah. Tahu-tahu depan rumah ada begituan, ular ada. mati. Ada yang digantung di pintu. Ada. Itu mungkin musuh-musuhnya. Ada yang mana-mana. pas depan rumah kita tuh pintu ada digali lubang,
kita ketemu apa ini kok ada kayak tanah baru di kan, lihat udah ada jeruk purut, Itu nyantetnya kotor banget, jalan, mainnya nggak bersih. ada kayak boneka di fudu gitu Mainnya nggak bersih, orang mah dikubur yang rapi biar nggak itulah cara ketahuan. Tuhan untuk menyingkapkan. Enggak, itu beneran ada sering. Tapi Kalala sebagai waktu itu kan posisinya udah jadi anak Tuhan yang percaya gitu kan. Pernah kena nggak Kalala? Enggak. Atau pernah keganggu tiba-tiba? Tidak pernah. Oh, Saya dibilang, sameta gitu. saya yang paling kuat. Nggak Kalala pernah bisa saya ngeliat dibilang. nggak? Hah? Bisa ngeliat nggak? Misalnya kayak ada penampakan apa gitu yang dikirim. Kalau Bentuknya? ngelihat wujud secara langsung nggak, jadi ngelihat begini, suka ngelihat kayak sekelebat, oke, suka ngelihat Bayangan gitu. ya, terus suka ngelihat ada kayak cahaya, terus saya kejar, saya ikutin, tiba-tiba hilang. Jadi kayak orang ngerokok jalan, kira itu ada teman saya depan nih, ada yang ngerokok, karena perjalanan itu ngelewatin hutan, nggak ada orang. Jadi kalau kita di depan lihat ada orang, enak nih ada teman. Kalala Saya kejar. ke hutan itu ngapain maksudnya? Ngejar Kalau setan. sudah perjalanan itu kita mau ke gereja, mau kemana ngelewatin hutan. Oh, jauh-jauh. Di sana itu banyak hutan lindung yang dilindungi oleh negara. Jauh jasa. Kiri kanan itu hutan. Jadi kita ngelewatin. Masih ada memang binatang buas segala dong? Mungkin aspal, tapi kiri kanan itu hutan. Masih ada binatang buas segala. Banyak. Kalau pernah ngeliat hewan jadi-jadian nggak? Saya bukan jadi-jadian. Saya pernah nyari kemiri. Mungkin orang-orang di kanan-kanan tahu. Opung juga pernah. Saya pernah nyari kemiri. Itu suara harimau. Kemiri apaan sih saya? Emang harimau suara gitu kayak? Jadi saya ngegelundung langsung ke bawah karena udah ngedengar suara itu, sering kayak begitu. Kabur. Tapi Kalala. binatangnya nggak ada. Kan dari atas udah kedengeran suaranya kenceng, kita ngegelundung. Saya kalau dari binatangnya gue ditelan kali. Itu kali handphone. Di silent Ada kayak itu nyalain apinya masih pakai batu, Iya, Gary. emang kita sering ini kena ngeliat-liat yang begitu. Terus? Kalau adik saya kayak si Lilis itu sering dikiriminnya ular yang datang ke dia. Ularnya hidup. Udah bolak-balik hampir mau begini nih. Hah? Enak dong Panggil. di sate. Hah? Enggak, itu patung ini gimana kejadian ular itu? Si Lilis lagi tidur. Dia lagi bayi. Terus? Saya ayun-ayun. Mama saya, namanya kan kita di hutan. Mama saya masih di ujung sono ambil kemiri apa gitu kan. Tiba-tiba itu ular datang begini nih. Gede? Dia kan di ayunan gede, udah begini nih. Ularnya gede. Iya, mama. Kalau lo lihat, Ya kan saya yang jagain. terus Langsung lari mama saya datang, dipukulin, udah pergi aja begitu. Sate. buset tuh serem amat tuh ularnya segede apa kalau lo? Lah, di dutanya Kalala pernah dikirim ular kan? Ya sekarang. Bukan itu kalau sampai digituin segede gitu berarti ularnya gede banget. Ya, itu bisa ular Ular kiriman. sawah ya. Ya, bisa ular kiriman. Nah, kalau Karena taunya membedakan lagi diserang apa enggak itu dari mana kalau Nggak bisa aja itu ular dari sawah Nggak. masuk ke situ. kita kan bisa tahu ular kiriman atau tidak, itu bisa tahu. Masa ya tiba-tiba ada ular kagak ada jalannya dari makna, nggak ada juntrungannya apa kayak begitu kan kita bisa Kita bisa tahu kayak gitu. Oh, terus kalau kayak misalnya pernah di hutan gitu ada digangguin setan atau segala gitu nggak? Kayak kuntilanak, pocong. Oh, ada. pocong. Kuntilanak nggak pakai misalnya. Kalau kita Masa sih? diganggu, nih ya kalau kita diganggu enggak, tapi orang diganggu terus pas waktu itu kita bermalam di hutan itu, jadi dipanggil nih papa saya untuk orang yang diganggu. Jadi ternyata dia diganggu sama setan hutan penghuni situ. Jadi mereka datang ke pondokan tengah malam, panggil aja si Mamura, tolong ada kerasukan. Nah itu setan, dia diganggu sama setan penghuni hutan itu. Ya, kan ada juga dengar yang setan yang suka bisa mirip suara orang kan. Iya, ada. Masa sih? Ada. Oh, banyak. Bisa persis menyerupai suara orang tua kita, suara siapa. Banyak orang yang Ada. kesana, banyak orang Ada. hilang. Saya pernah tuh yang kayak gitu tuh, dengar kayak suara yang begitu. mirip. Banyak Itu orang benar. hilang begitu, banyak orang hilang gitu di sana. Karena dia pikir yang manggil yang orang yang dia kenal siapa gitu, dia ngikutin suara, tiba-tiba suara hilang, dia tersesat. Karena pernah tahu benar kejadian. Sering orang yang kayak begitu. Kejadian sono banyak. Di sana kejadian seperti itu biasa. Ada orang hilang tiba-tiba gitu. Jadi mereka bikin ritual pemanggilan arwah, dinamisin. Jadi nanti ada yang kesurupan, katanya saya di sini, hilang di sini, dicari benar dapat. Oh, kayak orang-orang hilang di gunung ya. Kan saya udah bilang, jadi kehidupan kepercayaan di tempat yang sono itu, kalau kalian pengen uji nyali ke situ aja. Nah, kalau sebagai anak Tuhan maksudnya di sono bingung juga ya posisinya gimana ya, maksudnya di tengah-tengah tempat seperti itu. Ya itulah. Pasti banyak yang nggak senang dong setan-setan di sono. Banyak.
apalagi dari pihak keluarga dari papa saya itu banyak yang nggak senang dan mereka semua pegang jimat dan pegang ilmu. Pada waktu itu mereka sering mengirim yang tidak Nah, baik. itu pihak keluarga dari Papa Kalala yang ngajarin siapa? Semua keluarga dukun. Kan keluarga Iya kan? dukun. Si Papa yang Kalala nggak belajar sama itunya, keturunannya. Malah yang ngajarin Kalau nenek-nenek. nggak usah nanya. Orang Mereka Sumatera cuma udah bertapa aja udah dapet ilmu. dapat ilmu sampai sekarang pun juga. Sampai sekarang masih. Tapi kan beda aliran. Papa Kalala kan diajarin Beda sama guru, nenek kan. beda perguruan. Kalau kayak nenek saya gini nih, ada orang datang ke dia, tolong dong saya pengen satuin dengan si A itu, saya kasih nih minta dong pengasihan. Karena dia demen sama lakinya itu, jadi malah dijepin dia sama dia, gitu. Oh, malah dipalet Iya, sendiri. dia palet sendiri. Bisa. Dan Dia bisa misahin orang, dia bisa waktu nyetin orang. saya pulang kampung juga ke tempat Itu pernah dia. neneknya Kalala ya. Itu mereka itu banyak kan Kristen tapi Kristen abal-abal. Iya, cuma nama doang Kristen. Tapi punya ilmu semua. Iya, saya udah bilang. Dari tulang-tulangnya, dari Iya. neneknya punya saudara apa gimana Yang gitu. banyak itu dari keluarga bapak saya. Rata-rata Itu begitu. semua, Iya. dia semua itu pegang. apa pokoknya gitulah. Dan semua di lah. tempat daerah tempat saya tinggal itu bukan cuma satu, ada beberapa orang yang piara setan, ada yang 6, ada yang 8, ada yang 12. Kayak apa sih kelihatannya orang piara setan itu taunya atau Kayak piara ayam. wujudnya itu kayak apa sih itu setan? Iya, setannya kita nggak pernah tahu wujudnya. Terus taunya dia piara Cuma, setan? Semua kan orang udah tahu dia piara setan 12. Dia biasanya Setiap ngomong. kalau udah pagi-pagi mau kasih dia makan setannya, dia ke jalan ke tempat ladangnya dia agak ke hutan sono gitu ya. Gitu sambil dia bawa darah ayam. Makanannya darah ayam. Ya. Makanya sekali-sekali berapa tahun sekali gitu saya kalau nggak salah ya, dia bakal ngasih tumbal manusia. Itu yang saya cerita, adik saya hampir jadi tumbal. Kalau itu kan belum diceritain, coba ceritain. Papa Kalala berarti juga bisa numbalin anak juga dong. Oh bukan, yang numbalin. Kan dia udah Kalau papa tobat. saya ilmunya nggak numbalin orang. Itu Kalau yang numbalin itu yang dia piara setan. ada nggak? Beneran itu tetangga Biasanya sama. kalau yang numbal-numbalin gitu minta kekayaan. Pesugihan. Ilmu kaya. Ada nggak yang Kalala tahu itu ditumbalin gitu Mam? Anak adiknya Kalala tadi kalau bilang mau Si ditumbalin Lilis kenapa? dia hampir ditumbalin. Kenapa? Udah Jadi, bohong orang tuanya gimana? Bukan, emang adik saya ini pun pada waktu itu imannya belum kuat, dia baru pulang dari kecil kan dia tidak tinggal dengan kami, jadi tidak ada yang membina iman dia. Dia tinggal dengan nenek saya yang dari pihak wanita, nenek dari mama. Jadi dia udah terbiasa dididik di sono, selalu diperkatakan kamu itu dibuang orang tuamu, kamu itu nggak diterima orang tua. Jadi dia pun udah sering bertapa pada waktu itu di Kepahitan tempat lah, kepahitan. seperti Dia itu. bertapa mau pulang ingin balas dendam ke mama papa saya, si Lilis ini. Coba kita telepon ke Adik Lilis. saya ini. Harus ditelepon ya. Harus dia ngomong gitu. Jadi Terus? tujuan dia bertapa ingin balas dendam. Tapi nah itulah pulang hidupnya masih suka nyolong, hidupnya pokoknya kayak begitulah pada zaman Badung, dahulu masih nih. ngerokok, Iya, masih Badung apa. pokoknya adik saya ini. Nah, dia Si pergi mabok. upahan Lilis. ke ladang dari orang yang piara setan ini. Dia punya setan 12. 12. Ya. Oh ya, 12. Ya benar itu. 12. Bayangan. Jadi istrinya ini udah pernah ngomong, istrinya ini pun udah kenal Tuhan karena diganggu oleh setan suaminya sampai matanya hampir buta. Pada waktu itu kita doakan, dia sembuh. Nah, jadi kita kenal keluarga yang piara setan ini, yang piara setan suaminya. Dari situ, ayo dong orang gereja upahan ke sana bantu-bantu ke ladang. Bantu-bantu ke ladang, istrinya udah ngomong, nanti kalau di sana jangan pegang ini, pantangannya nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh ngomong gini, dan nggak boleh panggil nama Tuhan Yesus ya, gitu. Gitu ngomongnya. Nah adik saya ini sengak, gayanya sengak. Dia bukan orang yang benar, masih hidup begajulan. Apa yang dikatakan tadi pantangan itu semua dia lakuin, dia ngomong kasar lah. Terus yang kedua, jangan pegang hari yang ini, dipegang lah. Yang ketiga, masa sih nggak boleh? Nama Yesus, dalam nama Yesus gitu. Tapi bukan dengan iman, cuma kayak mengejek, mempermainkan. Nah akhirnya pulang dari ladang itu dia sakit perut. Dia sakit perut, jadi kayak ditonjok mulus-mulus, sakit perut.
Sampai guling-gulingan, mukanya udah pucat. Papa saya ngomong, kamu dari mana memang? Terus dia bilang, saya dari ladang si bapak itu. Baru bapak saya udah langsung ngerti. Orang yang biasa hidup di seperti itu, dia udah langsung tahu. Langsung dipanggil, yuk kita berdoa, dia bilang. Begitu didoakan, dan terus di dalam doanya terakhir, aku kirim balik engkau kepada pemilikmu. Dalam nama Yesus itu. Adik saya sembuh. Dari situ papa saya langsung ke rumah orang itu, orang yang ngirim itu. Itu kepalanya begini. Kayak zombie. Sengklek begitu. Diserang balik sama setannya. Digendong. Dilendot deh. Diserang balik sama setannya. Ditoyor. Cerigi lu. Iya. Gitu. Berarti sebetulnya ya kalau dari cerita Kalala, bukan kata-kata dalam nama Tuhan Yesusnya yang berkuasa ya, tapi imannya itu ya. Iyalah. Jadi kalau cuma hanya dengan kata-kata tanpa Nama imannya, Yesus tapi tidak mengimani. nggak ada Karena gunanya. nama Yesus tuh banyak, di Spanyol nama Yesus banyak, Dan pemain lagi sepak pun bola apa? nama Yesus banyak. Nah, iman kita kepada Yesus yang mana? Bukan gini. Yesus kepada Tuhan. Ada juga Yesus kejadian Kristus kayak gini yang loh. benar. Dia orang yang tidak beriman. Seperti contoh bapak saya tadi. Dia orang yang tidak pernah tahu. Tetapi di dalam keputusasanya dia kalau engkau memang ada Tuhan, lepasin saya. Padahal dia tidak pernah punya iman. Itu mungkin Tuhan kasus membuktikan. khusus, kasus Nah khusus itu dia. saja. Tapi nggak kalau bisa adik saya pukul ini rata. contohnya, dia manggil nama Yesus itu dengan mengejek. Ingat ya, mengejek dan pengen tahu ini gimana apa sih gitu. Sehebat apa sih setan itu? Gitu, Iya. Mungkin begitu. Begitu. Berarti maksudnya sebetulnya kan ya yang benar adalah kata-kata dalam nama Tuhan Yesus itu Nggak nggak bisa boleh. kayak simsalabim. Kan Jadi Tuhan- Jangan Sebut menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Itu firman Tuhan kan ada begitu. ya jadi misalnya kayak Orang Lata, dames nggak boleh itu juga orang Lata nyebut Nah nama kalau Tuhan lato sembarangan. mana bisa dikontrol kayak Rik? Hah? Lata itu kan namanya kok yakin. Ini kan nggak bisa ngontrol. Mungkin Bisa bahasa disembuhkan. oh jadi gini, misalnya ada si A bukan orang yang benar lah, masih hidupnya nggak benar segala macam. Terus temannya tahu-tahu ada yang serupan, dia bilang dalam nama Tuhan Yesus, itu juga belum tentu bisa juga. Belum bisa, belum tentu. Karena dia nggak punya iman dan Iya, kuasa untuk itu bisa kan. diserang malah dia. Tapi ketika dia dalam keadaan terjepit, seperti bapak saya itu, padahal dia belum orang Kristen, tetapi pada saat terjepitnya dia itu kan ibaratnya menumbuhkan iman dia punya pengharapan. Kalau memang benar engkau ada Tuhan, lepasin saya. Nih, beda Tapi kan? dari situ ketemu si nenek. Iya. Beda kasusnya. Dia kan Orang dia ketemu Tuhan. orang biasanya sungguh-sungguh ketika dia mau mati baru. Iya. Waduh, gua bantu Tuhan, tolong saya. Baru bisa mungkin benar-benar ya. Mungkin pengharapannya seperti itu. Tapi kalau selama nyangkut nyawa orang kayak biasa aja, ya udah wis. Itu berapa begitu ya. Apa yang kalau lah? Itu satu hal Habis kita nggak lepas bisa. dari mulut buaya malah masuk ke mulut macan. Bilang masuk mulut macan juga enggak. Saya ngerasa gini, mungkin itu bagian proses hidupnya dia. Ya jalan. Justru dia ngejalanin itu. Kalau nggak seperti itu dia udah mati tadinya. Tapi mengikuti proses itu justru itu yang membawa dia nanti mengenal Tuhan. Kayak gini, setan itu kan ada kan berarti kan. Itu bisa ngelukain kita atau nyerang kita secara fisik kan, ngelukain secara fisik lah gitu. Bisa pakai orang. Ya. Oh tapi nggak langsung misalnya setan gue otak nih gitu. Kalau kayak gitu-gitu mungkin kalau anak Tuhan mah nggak bisa ya. Orang Kristen nggak bisa digituin. Ya beda ya anak Tuhan atau orang Kristen. Di tempat saya itu banyak orang mati. Kalau mereka ngomongnya sih dicakap setan, soalnya matinya itu hitam. Saya udah bilang kalau anak Tuhan orang percaya Iya bukan soal anak Tuhan tidak bukan akan maksudnya. mempan. Dia tahu. Tapi kalau orang yang nggak tahu ya kabar-kabar yang hidupnya nggak punya dasar iman, Iya. ibarat kata firman Tuhan dia tidak memiliki baju jirah gitu ya, nggak punya perlengkapan senjata Allah kata firman Tuhan itu bisa diserang, bisa dimusnahkan juga. Kalau Bukan setan itu tahu dari maksudnya. mana? Bisa Maksudnya aja. bisa nggak dia nyekek atau apa? Itu dia kan. Bisa aja kalau bagi orang yang itu. Mungkin maksudnya cara menyekeknya adalah kayak itu kali ya, ada orang kan yang kayak ada dibisikin, Iya. atau serupa terus jadi gua cekek sendiri. Tapi orang Banyak versi. mati tiba-tiba udah hitam mati. Ya maksudnya Nah, jadi dia dia mati. Iya. bisa jadi dia cekek lehernya sendiri Bisa jadi. gitu kan. Benar, banyak versi lah. Jadi- Setan itu asalnya dari mana? Ini ada rasa serem banget sih, ada yang
setan itu asalnya dari mana? Kenapa ada setan, kenapa ada iblis? Bedanya setan Malaikat iblis itu sama sama itu. Toker bedanya malaikat, bedanya iblis, setan itu apa? Ya, beda Iblis lah. itu namanya ketika dia udah jatuh. Jadi Nah, awalnya kan bukan. mereka. Jadi kalau itu tingkatannya iblis itu ya Kastanya paling tinggi. Lucifer paling tinggi namanya iblis. Nah, krocok-krocoknya itu Setan. namanya setan atau roh jahat, roh jahat. Itu roh jahat itu yang Lucifer ini dulu malaikat kan? iya, roh jahat gitu. Itu roh jahat itu seperti kayak tuyul, gondoruo yang suka rasukin orang itu memang roh jahat. Beda. Seperti bagaimana kita punya tentara Allah punya tentara, iblis punya tentara, Ada punya prajuritnya. pangkat-pangkatnya itu pasti ada. Nah kalau kita Ada raja setan, pasti namanya ada raja setan, ada penguasa neraka, pasti ada. yang jatuh kan Lucifer doang. Enggak. Ada ada pengikutnya kan? dalam sejarah atau di dalam buku orang-orang para penafsir teologi mengatakan bahwa ketika iblis jatuh pun juga dia tak jatuh sendiri karena banyak loyalis lah. bukan karena banyak setan-setan lain yang di dalam Alkitab disebut gitu kayak ada Beelzebul, terus di dalam kitab Imamat juga ada Azazel. Berarti itu malaikat juga. Beelzebul. Iya, mereka yang jatuh-jatuh. Belajar. Kalau nggak salah begitu, itu ada. Itu namanya jadi bukan Lucifer aja. Jadi ada malaikat-malaikat yang lain yang ikut jatuh juga mengalami ketika ibaratnya beginilah banyak orang zaman dunia sekarang begitu. Gua jatuh sama sendiri, gua ambil orang gua tertarik orang lain. Karena begitu juga banyak orang begitu. Berarti kalau misalnya gini ya, kan banyak yang sering saya juga pernah ngalamin juga sendiri. Misalnya kalau manusia begitu mati, itu rohnya langsung naik atau muter-muter dulu ngambang berapa kali? Pusing dong dia. Langsung. Kan kalau kata orang Cina kalau 7 hari masih di sini tuh. Iya. Padahal yang bilang 40 hari masih di bumi gitu ya. Iya. Itu langsung firman Tuhan mengatakan orang yang mati debu, tubuh kembali kepada debu, roh kembali kepada yang mengaruniakan. Oh jadi kalau Langsung. kayak gini, Itu roh jahat kalau misalnya itu disebut setan itu. Yang menyerupai malaikat. Yang menyerupai manusia itu. Misalnya, tetangga saya mati. Kok? Ya kan? berapa hari masih Beberapa hari saya baru lihat itu dia panggil saya lagi. Ya, jangan. Kejadian bapak saya meninggal kayak begitu. Iya. Itu di kamera si Luhur malam di kamera Persis, ada tuh. kita lagi tidur, dia udah dikubur. Kita tidur semua. Terus si Luhur kamerain begini. Saya bilang ngapain sih si Luhur? Giniin di kamera itu pas pakai kelihatan kayak bayangan. kayak pakai apa sarung. Persis kayak bapak saya. Saya nggak tahu fotonya. Iya. Luhur kamerain. Tapi begitu. Si Luhur ngeliat kita orang, saya ngeliat nggak ada. Itu bayangan kali apa sih? Enggak di balik lemari atau di mana? Pas itu di belakang saya lihat gak ada apa-apa, tapi lu bilang apa? Di kameranya. Mereka lagi di bawah sini, jadi kayak gitu. Saya lihat. Nanti Tapi si kalau itu kan nggak tahu lah, tapi kalau dibilang glitch ya bentuknya Tapi saya orang. bilang bisa jadi iblis menyerupai itu supaya kita percaya. Pada waktu itu kan keturunan keluarga yang lain kan hadir di situ. Mereka bakal percaya, oh iya bapaknya si anak udah datang loh. kalau nih katanya kalau orang habis meninggal kan suka datang mimpi loh, mimpiin. Kalau Itu itu juga kan sama, mimpi ya. juga setan berarti. Iya, kalau mimpi. iya kalau mimpi itu pun juga sama. Ya, apa lagi bapak lu ditinggal? kecuali kalau seandainya begini ya, kalau namanya bicara soal mimpi ini kan satu ilmu nggak pasti ya, ilmu nggak pasti. Bisa Kadang-kadang juga Tuhan bisa bisa mimpi, pakai. bahkan bisa jawabannya ilmu nggak pasti. Bisa mimpi karena dia terlalu kangen, karena dia terlalu kehilangan, kebawa mimpi, kita nggak tahu mimpi Baru apa. diomongin, Baru diomongin apa gimana? ke bawah mimpi. berarti itu udah pasti roh jahat. Berarti yang dulu waktu papa saya meninggal, saya ingat kan begitu papa saya meninggal, si papi meninggal, udah nggak ada loh. Dari itu saya taruh, saya balik ke kamar, saya nangis. Ada si Nathan kalau nggak salah, anaknya si Kosoni atau Mas Santi datang. Dia bilang mau masuk ke kamar, dia nggak berani. Dia ngeliat ada papi saya lagi ngelus-ngelus pala gitu. Berarti saya dulu setan dong. Iya kan? Bisa jadi. Dia bilang lagi terus-terus, kenapa nggak masuk? Ada itu, si Nathan kan takut sama papi saya gitu, takut lagi dulu kecil kan nggak berani gitu, diulus-ulus. Bisa jadi supaya Nanti setan Kita saya mau baru. percaya. karena apa? Karena Saya disayang setan dong. ya, jadi waktu itu begini ya, kasus dulu waktu papa saya itu juga cerita waktu apo saya gitu nenek gitu meninggal gitu, itu pun juga sama gitu bahwa
sempet kayak kok ini kayak maksudnya kayak apa saya kayak nenek saya gitu, tapi karena keluarga tahu firman Tuhan semua bahwa kalau segala sesuatu itu bukan apa itu kita udah di sorga, ngapain apa saya udah ke sorga, gimana ngapain mama gua ke sorga dia balik di sini gitu kan, itu kan sesuatu yang akan mungkin gitu Kita lupa ngasih tahu. ya kan akhirnya Ini dia enak banget dia akhirnya dia udah kayak turun lagi. dia mau gimana, akhirnya dia bilang dia usir malahan mama bapak saya semuanya, kalau nama Yesus diusir pergi bukan gimana. Jadi sebenarnya bagi sobat-sobat yang ada nih ya, sob-sob yang ada perlu dikasih perlu masukkan aja bahwa saya kasih tahu bahwa kalau ada orang yang mati lalu tiba-tiba berapa hari atau besok atau seminggu dia kalian melihat sesosok yang mirip apa gimana gitu, itu bukan orang itu bukan rohnya dia gitu. Kata firman Tuhan, tubuh kembali kepada tanah, roh kembali kepada yang mengaruniakannya. Itu jelas sekali. Jadi ketika orang mati langsung Tuhan menghadap Tuhan dia. Itu di mana? Di surga, di neraka atau di Belum, di Firdaus. Itu nanti kalau bukan nanti mah itu bagi orang benar. Kalau orang-orang yang itu akan Iya, orang benar. Kalau orang hakimi benar. juga, akan diadili segala sesuatu itu juga ada pengadilannya Tuhan. Berarti intinya kan si setan itu tidak bisa melukai secara langsung, tapi dia bisa masuk ke dalam Pikiran. kita dan bikin Merasuki kita. kitanya jadi nggak benar. Betul. Itu kan yang paling bahaya. Yang paling bahayanya berarti Kan itu ada dong. lagunya, Cak. Setan apa? Ya, merasuki. Jadi kan sekarang surga yang beda loh. apa sekarang ini bahwa semua orang kan sebenarnya harus tahu kalau setan itu zaman sekarang itu udah up to date lah gitu ya, nggak mungkin dia pakai HP. sundul ruang, kuntilanak, sundul bolong, apa gimana itu setan yang ketinggalan zaman. Oh, saya tahu itu. Saya sering di SMS papa saya. Papa minta pulsa. Papa saya udah nggak ada, tapi masih bisa minta pulsa Mario. Nah, jadi ada setan seperti itu, setan yang ketinggalan zaman lah ya, up to date. Ada juga Belum up to date ada itu juga dong. setan yang zaman sekarang setan yang bikin kesel. Apa? Ya kan? Coba. Diganggu terus kita bilang sama temen, setan lu, ya kan gitu. Itu setan yang bikin kesel. Ya, tapi ada juga yang sekarang setan yang paling up to date itu adalah setan yang mengganggu atau yang merasuki sampai pikiran Sampai kita. kesetanan. Yang menyerang pikiran kita sampai orang itu kesetanan, itu bahaya. Ya sampai bisa melakukan sampai tindakan Benar. yang nggak benar. Bisa bunuh diri, bisa membunuh orang, itu bisa. Oh yang kayak ada di berita dia bilang, kenapa Bisikin. bunuh anak sendiri, ada yang bisikin. Iya, begitu. Ya itu dirasuki. Itu yang paling bahaya. Makanya karena Pikirannya. kebanyakan setan mungkin begitu ya, cara kerja setan itu nggak tahu ya, setiap tempat beda-beda gitu. Tapi biasanya orang cara kerja setan itu memakai orang itu. Supaya apa? Supaya ketika dia memakai orang itu kan ada jiwa yang ikut dia masuk neraka. Gitu loh. Pasti itu. Itu bisa jadi penyakit nggak sih? Apa? Sebenarnya itu Apa? penyakit kejiwaan, cuman di Oh, setan-setan. banyak macam. Ada orang penyakit Ya jiwa. kalau nggak dia direkonsiliasi atau apa, dia jiwanya jadi terganggu atau terguncang. Penyakit jiwa bisa nggak dari setan? Bisa. Bisa. Orang gila itu ada dua. Dia, saya belajar juga. Ada kan di kitab juga. Ada orang gila yang benar-benar rusak syaratnya, itu asli. Oh. Ya mungkin memang dari Memang gila-gila. orang gila. Tapi ada orang gila yang dirasuki setan itu nggak ada. Kalau bisa bikin orang gila, Bisa. dirasukin setan. Bisa. Ada juga di Bisa. Berarti setannya nggak mau keluar gitu ya? Ya, orang Sampai yang bilang guncang. yang orang di gerasa itu orang kerasukan menjadi orang gila, yang tuh bilang masuk lo ke babi-babi, ya kan gitu ya kan. Ya, makanya saudara jangan takut makan babi. Semakin banyak kita makan babi, setan kita makan, kita lebih hebat. Oh, berarti ketika dia masuk ke dalam pikiran, itu sudah yang terburuk yang bisa Iya. kita lakukan. Dan itu bisa berkembang apapun yang bisa terjadi. Benar. Kalau setan nongol, kita tangking, dalam nama Yesus keluar Lucio, begitu kan? Kalau Dia langsung kabur. lagi pengusiran itu benar-benar ada yang nggak mau keluar.
nggak bisa keluar. Ada, tergantung, makanya itu Ada yang lama, ada bukan yang nggak bisa cepat. keluar, lama mungkin butuh proses. Itu ya tergantung dari yang ngusir atau yang dari ngerasukin. Kan dari yang orang ngerasukin itu. Enggak, karena namanya ngusir setan itu seperti tadi biasa. Ya mungkin keluar merasa nggak keluar karena udah capek, udah ditinggal. Padahal mungkin lama itu bisa. Ya, jadi tergantung juga ya, tergantung, makanya itu orang yang kerasukan itu yang pertama itu perlu orang yang mendoakannya juga, harus punya iman yang kuat. Semakin dia banyak berdoa, banyak berpuasa, orang yang suka kita dalam hadirat Tuhan, itu lebih gampang untuk mengusir setan dibandingkan dia anak Tuhan. Memang dia anak Tuhan, Dia ada dia ada urapan, ya, ada wibawa, ada karisma, ada jubah sendiri. gitu. Tapi beda kalau ada anak Tuhan yang biasa, memang dia rajin ke gereja dong, tetapi dia tidak bayar harga dengan doa, dengan puasa, gitu ya, dengan apa. Dia bisa mengusir setan, mungkin bisa lama, gitu. Mungkin gitu, kalau pengalaman saya sih begitu. Seberapa, karena saya melihat bahwa ada hamba Tuhan yang saya kenal, gitu. Dia orang yang kuat di dalam berdoa, suka berdoa, berpuasa. Satu ketika saya katakan ya hamba Tuhan, pekerjaan-pekerjaannya dia berdoa lama keluar gitu, memang gitu mau keluar. Tapi ketika dia datang, dia cuma bilang gini, dalam nama Tuhan Yesus, gak pakai kekerasan. Tadi kan dipegangin semuanya, kata hamba Tuhan, jangan dipegangin, tersisa dia tetap udah pada sakit badannya. Ya kan ada orang dipegangin, tapi dia dipencetin apa gimana gitu. Ada yang tabokin ya. Iya, ada ditabokin. Misalnya nih, ada orang kerasukan, mungkin nggak sih berdiri. Itu loh emosi. Apa aja bisa aja. Kan kayak di film tuh, daripada gue usir mendingan gue mati. Itu kalau dari jualannya, tapi kalau dia kerasukan, bahasa orang kalau kerasukan itu nggak sadar. Beda dong. Kalau yang kerasukannya gimana nih? Kategorinya yang diserang pikirannya atau kerasukan memang sepenuhnya gitu, yang nggak sadar. Kalau orang yang kerasukannya nggak sadar, ya itu gampang ngusirnya juga dan memang agak susah. Tapi ketika kalau ketemu hamba Tuhan yang gitu, dia bilang, jangan dipegang, dia susah, jadi cepet-cepet sakit. Dia cuma bilang, dia sedang keluar, langsung keluar tadi itu juga. Beda gitu. Itu memang itu bisa. Itu namanya urapannya lah, ada urapan. Itu pendekatnya memang spesial. Memang bukan spesial juga, memang banyak harganya lah. Mungkin setan gak ada Ada spesial untuk Tuhan. Oh, yang ada pada Ya. besar. Jadi jemaat semuanya perlu tahu bahwa tidak ada klasifikasi di dalam pengusiran setan. Kata firman Tuhan, setiap orang yang percaya diberi kuasa. Jadi bukan hanya pendeta, tetapi semua jemaat bisa. Yang pasti adalah bagaimana kita punya urapan Tuhan itu. Dan percaya, kadang kita ragu Ya kan? keluarga Ya, kedua bagaimana iman kita kepada Tuhan. ketakutan dia pas musirnya. Kebanyakan orang takut sama setan. Itu jadi masalah. Ya kan? Nah, setan Mau kencing tahu. yuk, mau kencing gua, temenin gua kencing yuk. Gitu. Kita takut. Setan ibaratnya dia bisa melihat aura kita. Iyalah, bukan soal aura, setan itu Maksudnya punya dia kuasa. Dia bisa melihat kita dia lagi dikuasai orang ketakutan, udah dia makan. Ya, memang benar, setan itu punya kuasa. Dia Tuhan Yesus yang dicobai, benar. Makanya kalau Tetapi dia nggak bakal kuasa, gitu. Nggak boleh takut harus. Oke, masih pada penasaran kan? Iya. Kalau masih banyak yang mau nanya-nanya, komen di sini aja. Nanti kita bahas lagi di yang part 2. Oke, untuk yang kali ini ya sebagai anak Tuhan, yang seharusnya dilakukan supaya nggak takut, kayak mungkin di tempat gelap atau di rumah sendiri atau nggak takut untuk hal-hal seperti itu, kiat-kiatnya apa? Kiat-kiat yang Kenapa pertama, kalau lewat pun bukan? Kumenang. Dalamnya mau aja. ya ini tips aja ya. Yang pertama kita yakin bahwa Tuhan beserta kita. Itu harus. Itu yang paling pertama. Iya dong, kita yakin bahwa kita anak Tuhan, kata Kita firman punya Tuhan. kuasa. Ya, kata firman Tuhan, Tuhan menyertaimu sampai ke akhir zaman, Iya. ya kan? Sampai kesudahan zaman. Jadi kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Yang kedua, kita punya kuasa. Ya, setiap anak Tuhan itu punya kuasa. Dan yang ketiga, roh yang ada kita, Roh Kudus. Ya, setiap orang percaya itu Roh Kudus, Roh Allah yang ada dalam kita itu lebih besar daripada roh-roh jahat yang ada di dunia ini. Ya, jadi nggak usah takut. Yang ketiga, cara konyol kalau takut tuh nyanyi dulu deh, nggak apa-apa. Dalam nama Yesus, gitu ya. Rela ya Pak, rela ya Pak. Itu setan yang lain bang, Iya. setan pelit. Jadi itu aja sebenarnya
rangkaian yang pertama ya. Selanjutnya sebelum itu semuanya ya belajarlah untuk semakin hari kita semakin Hidup bergaul hidup ya semakin dekat sama Tuhan, tambah setia sama Tuhan dalam hal berdoa, dalam hal belajar berpuasa juga, hidup kudus. Ya kan saya rasa itu sih kiat-kiat yang paling mudah, tetapi kan kebanyakan walaupun itu mudah, nah, tadi walaupun mudah tapi banyak orang yang nggak mau bayar harga itu. Yang herannya begini ya, saya tambahkan, yang herannya begini loh. Sebenarnya kalau dibandingkan, kenapa saya sangat iri sebenarnya. Orang mau bertapa untuk mendapatkan ilmu sakti, nah, dia mau nyiksa diri, nggak makan, nggak minum, bertapa begini, sampai bagaimana, nggak bergerak, itu nyiksa diri. Hanya untuk itu ada orang bela-belain, mati-matian, nyiksa diri hanya untuk mendapatkan ilmu, gitu ya. Padahal kita punya Tuhan yang punya ilmu itu di atas sejagat raya Tuhan kasih. Nggak usah nyiksa diri. Cuma satu, kita mau nggak dekat sama Tuhan. Pengalaman hamba-hamba Tuhan, dukun yang sakti sama seorang hamba Tuhan biasa, dukunnya itu kayak betul. dia udah punya ilmu sampai tingkat berapa, kayak kesaksian Dia juga haleluya. kayak kata kita kesaksian ya pasti kayak ngamar lah, kayak Mongol ya kan gitu. Dia jenderal setan, dia hebat banget, dia bisa punya ilmu juga luar biasa. Tetapi ketika ketemu seorang hamba Tuhan yang sederhana biasa, dia langsung gak hilang semua, luntur ilmunya. Ya kan? Nah, sekarang yang herannya banyak orang-orang lebih cenderung cari hal-hal yang nyiksa diri supaya sakti. Ngapain? Kita punya Tuhan yang lebih hebat, nggak usah nyiksa diri. Cuma kita datang setia beribadah, doa sungguh-sungguh, setia hidup benar, ya kan? Hidup benar bersungguh-sungguh, atau firman Tuhan beribadah dengan senang hati dan senang jiwa. Itu saya percaya bahwa Tuhan akan berikan kuasa itu. Sekalipun kita nggak usah Tuhan kasih saya kuasa, Tuhan kasih saya kuasa gitu. Kira lo korban kami. Sekalipun nggak segini ya Tuhan. Setiap kali mentang-mentang gue punya mau minta kuasa, berarti ke gereja gue minta kuasa Tuhan. Gitu. Nggak usah minta begitu. Secara otomatis ketika kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita serius, kita ikut Tuhan, kita fokus. Saya percaya secara otomatis kuasa yang tak terduga itu, yang tak terbatas itu, kata firman Tuhan seperti dunamis itu akan diberikan oleh Tuhan. Iya. Oke, sobat ngotakin. Oh, sobat kumis ya. Kumis. Ini Oke. ini saudaranya ngotak. Oke, ngotakin si kumis. Masih penasaran kan sama bahasan seperti ini? Ya. Nanti kita akan ada part yang kedua. Kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai hal ini semua. Jadi untuk yang masih kencing aja, masih numpang-numpang atau belum kencing, saksiin terus ya. Yes. Oke, jadi nggak boleh takut, Tuhan beserta. Sampai jumpa sampai di episode berikutnya. God bless. God bless.